Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai diksi berdasarkan maknanya. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, jadi diksi adalah pilihan kata-kata yang digunakan dalam bahasa untuk menyampaikan tertentu. Nah, berdasarkan maknanya, terdapat dua jenis diksi. Pertama, ada diksi denotatif, dan yang kedua ada diksi konotatif. Ya, pertama kita akan membahas mengenai diksi denotatif. Jadi, diksi denotatif biasanya merujuk pada penggunaan kata-kata dengan literal atau konvensional yang ditemukan dalam kamus. Nah, jadi ketika menggunakan diksi denotatif, penulis memilih kata-kata untuk memberikan makna secara langsung dan jelas tanpa adanya penafsiran yang rumit. Nah, jadi artinya kata-kata yang digunakan memiliki makna yang sudah umum dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Kemudian, diksi denotatif umumnya dapat digunakan dalam komunikasi sehari-hari, laporan berita, teks ilmiah, atau tulisan-tulisan yang membutuhkan kejelasan dan ketepatan makna. Nah, sehingga penggunaan diksi denotatif dapat membantu pembaca ataupun pendengar untuk memahami pesan yang disampaikan tanpa adanya ambigu atau penafsiran yang berlebihan. Jadi, ada contoh makna dari denotatif. Seperti contoh misalkan, ada kata rumah itu merujuk pada tempat tinggal. Ya, dalam makna denotatifnya itu tempat tinggal. Kemudian, kata mobil merujuk pada kendaraan beroda digunakan dalam transportasi, yaitu makna denotatifnya ya teman-teman. Kemudian terakhir ada kata jenazah, biasanya juga merujuk kepada orang yang meninggal dunia. Nah itu makna dari kata denotatif, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diksi konotatif. Jadi diksi ini biasanya merujuk pada penggunaan kata-kata dengan makna yang melampaui arti literal ataupun konvensional yang juga terdapat di dalam kamus. Nah, saat menggunakan diksi konotatif, penulis dapat memilih kata-kata untuk menyampaikan makna yang lebih dalam, kompleks, ataupun ambigu yang juga seringkali terkait dengan asosiasi emosional, budaya, atau pengalaman pribadi. Jadi berbeda ya teman-teman dengan diksi denotatif yang dimana menggunakan kata-kata dengan makna yang jelas dan mudah dipahami. Sedangkan diksi konotatif memungkinkan pembaca atau pendengar untuk membentuk asosiasi, perasaan, ataupun interpretasi tambahan terhadap kata-kata yang digunakan. Ya, jadi sehingga diksi konotatif dapat sering digunakan di dalam puisi, sastra, ataupun tulisan kreatif lainnya, di mana menciptakan efek emosional, membangkitkan imajinasi, dan mengekspresikan ide-ide yang kompleks yang lebih mendalam. Nah, jadi dengan menggunakan diksi konotatif, penulis dapat memberikan dimensi tambahan pada karyanya dan mengundang pembaca untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses interpretasi makna. Nah, oke, jadi sebagai contoh makna konotatif, terdapat kata rumah ya, seperti tadi. Jadi kalau misalkan kata rumah tadi secara denotatif, biasanya itu merujuk pada bangunan tempat tinggal. Namun, secara konotatif, itu memiliki makna tambahan, seperti tempat perlindungan, kehangatan keluarga, atau kenangan masa kecil. Oke, jadi kita tambahkan lagi, ada kalimat atau kata kamar kecil. Nah, secara denotatif, kamar kecil merujuk pada bangunan berukuran kecil di sebuah rumah. Namun, berbeda. Secara konotatif, kamar kecil dapat memiliki makna tambahan, seperti ruangan untuk buang air kecil. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas mengenai perbedaan dari diksi denotatif dan juga diksi konotatif. Nah, pada unsur makna dasar. Ya, jadi diksi denotatif memiliki makna literal atau makna yang secara langsung terkait dengan kata tersebut di dalam kamus. Sedangkan diksi konotatif memiliki makna kiasan atau makna yang melekat pada kata berdasarkan asosiasi, pengalaman, ataupun konteks tertentu. Kemudian, di dalam unsur kedalaman makna, ya, diksi denotatif memiliki kedalaman makna yang lebih dangkal dan langsung. Sedangkan diksi konotatif memiliki makna yang lebih dalam dan juga lebih kompleks.
Nah, selanjutnya pada unsur kemurnian makna. Jadi diksi denotatif biasanya itu lebih objektif dan juga lebih tetap. Kemudian diksi konotatif lebih subjektif dan juga lebih beragam pada kemurnian maknanya ya, teman-teman. Dan yang terakhir pada unsur penggunaan. Jadi pada denotatif ya menggunakan prosa ataupun teks informatif. Sedangkan pada diksi konotatif menggunakan sastra dan juga tulisan-tulisan populer. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai dan di video kali ini kita telah mempelajari jenis-jenis diksi berdasarkan makna, yaitu diksi denotatif dan juga diksi konotatif. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.